Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khataha jalal akidatan islamiyatan asasan lidikratih wa ahkama syar'iyatan likiasan li'amali wa masdarani ahkami. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Kaliniti yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Jamaah Kaliniti, Masjid Jami Kaliniti yang saya hormati, kepada para sesepuh, para ustadz, para alim ulama yang saya hormati. Pertama, ibu bapak sekalian, dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri suatu perkumpulan, suatu majelis yang sangat mulia. Maka ini termasuk nikmat yang sangat besar ibu bapak sekalian. Karena apa? Banyak orang yang sehat, bahkan mungkin di sekitaran Masjid Jami Kaliniti, tapi kemudian Allah belum berikan kesempatan bagi mereka untuk datang ke sini. Mungkin sedang mencari nafkah, dan semoga itu termasuk juga amal ibadah, atau mungkin ada kesibukan yang lainnya. Maka alhamdulillah kita yang ada di sini ibu bapak sekalian, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri suatu pertemuan, suatu majelis yang sangat mulia. Ini termasuk nikmat yang sangat besar dan termasuk kemudian yang wajib kita syukuri ibu bapak sekalian. Maka di antara nikmat itu pula ibu bapak sekalian yang paling wajib kita syukuri saat ini adalah di mana kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengadakan kajian, untuk kita bersama belajar bersama-sama tentunya, karena bukan berarti kemudian saya duduk di sini di depan panjenengan semua, kemudian itu karena saya yang terbaik, bukan ibu bapak sekalian. Lastu bikhairikum, bukan saya yang terbaik di antara panjenengan semua, tapi kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik. Maka barangkali nanti ada banyak kesalahan ketika dalam penyampaian saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila nantinya ada kebaikan, semoga itu datang yang memang dari Allah dan kemudian kita bisa ambil manfaatnya. Maka di antara yang wajib kita syukuri tadi ibu bapak sekalian, kita dikumpulkan oleh Allah di sini untuk pengajian, untuk membahas ilmu. Nah, ini cobi, nek kula tanglet panjenengan sedaya kinten-kinten seneng napa mboten ngaos? Bapak-bapak seneng napa mboten ngaos? Ibu-ibu seneng napa mboten ngaos? Nah, alhamdulillah seneng banget. Enten sing ditangleti seneng napa mboten? Seneng banget Mas, Masya Allah. Enten malih seneng napa mboten? Ah, iki mandan-mandan Mas. Lho enten malih iki sing ketiga seneng napa mboten? Ah, nek kula iki tergantung Mas, tergantung napa sing ngisi. Nek sing ngisi niki kula seneng. Nek sing ngisi niki nggih mandan Mas. Nah, nek sing ngisi niki Mas, babar blas Mas mboten. Ampun kados niku Ibu Bapak sekalian. Semoga kita terhindar dari itu. Karena apa? Semoga kita selalu senang ketika pengajian seperti ini, kita selalu senang. Karena ini termasuk tadi nikmat yang sangat besar sehingga kita harus senang. Maka kalau seperti tadi ada orang-orang yang seperti golongan ketiga tadi mau ngaji milih-milih. Tergantung nanti siapa yang ngisi. Kalau bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Adi Hidayat, saya nggak senang, saya nggak mau. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalau seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini bisa bahaya. Siapapun yang kemudian
siapapun yang kemudian memberikan kebaikan, siapapun yang kemudian memberikan nasihat tentunya itu dalam kebaikan, maka kita harus senang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menasihatkan, undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Nah, kalau kita melihat siapa yang mengatakan, ibu bapak sekalian, kita ngajinya hanya sedikit. Namine menungso nggih, kadang kecentok teng tanggane, kadang kecentok teng kancane. Nah, nek pas kecentok kados niku ibu bapak sekalian. Nek atine pun kecentok, terus kancane niki, tanggane niki menasehati sebuah kebaikan, memberikan sebuah kebaikan. Tapi kita hanya melihat siapa yang mengatakan, oh, sing mengatakan niku, wong wingi bareng karo aku kok nglakonine. Nah, sekarang nasehatin. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan, kita melihat, oh, yang dikatakan ini adalah sebuah kebaikan. Maka insya Allah siapapun yang mengatakan itu, kayak apapun kemudian kita ketahui perilaku orang tersebut, tapi karena kita melihat apa yang dikatakan, selama itu kebaikan, insya Allah kita bisa mengambil. Maka semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang undur ma qala wala tandur man qala, melihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Maka ngomong-ngomong tentang bahagia di sini ibu bapak sekalian, maka kita patut bahagia. Karena nek saniki kula tanglet kinten-kinten bapak ibu sekalian niki salat dari pagi subuh sampai mungkin nggih salat isya niku ibadah-ibadah sunnah dijalankan, ibadah wajib dijalankan. Tujuannya niki napa ibu bapak sekalian? Pasti tujuannya sami, surga napa mboten? Surga nggih tujuannya nggih. Pengennya surga nggih? Pengen mlebu surga napa mboten? Alhamdulillah, saya pengen sedaya mlebu surga. Maka ibu bapak sekalian, kalau di dunia, di akhirat kita menginginkan surga, kalau sekarang ditawarin di dunia, kita masih hidup, kita ditawarin merasakan taman-taman surga, kinten-kinten purun apa mboten? Purun apa mboten? Surga di akhirat sebagai tujuan kita, bonusnya di dunia kita diberikan kesempatan untuk mencicipi taman surga. Purun apa mboten? Purun banget. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita bisa enggak sih bapak-bapak sekalian merasakan taman surga yang ada di dunia? Dalam sebuah kitab judulnya Alim wal Muta'alim, di sana disebutkan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya ibu bapak sekalian. Sahabat ini pada ngumpul. Rasulullah liwat, Rasulullah tanggatin sahabat. Wahai para sahabat, kalian mau nggak saya tunjukkan salah satu taman-taman surga yang ada di dunia? Maka apa kata para sahabat? Sahabat bingung. Syarat mlebet surga niku napa ibu bapak sekalian? Syarat mlebet surga napa? Mati ya, gini leres. Syarat utama masuk surga niku harus mati. Kalau belum meninggal, belum bisa masuk kemudian alam barzah, belum bisa merasakan alam akhirat. Nah, maka para sahabat bingung. Sahabat bertanya, wa ma huwa jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Sedangkan kita masih hidup di dunia, kok kita sudah ditawarin taman-taman surga yang ada di dunia. Maka sahabat bertanya seperti tadi, wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, taman-taman surga yang ada di dunia adalah di situ ada sebuah perkumpulan yang di situ dibahas tentang halal haram, di situ dibahas tentang agama, di situ dibahas tentang akidah, maka itulah salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Maka kita harap kita semua yang ada di sini, insya Allah kita membahas tentang agama kita yang mulia ini, yakni agama apa? Agama Islam. Kita harap kita juga berada di kumpulan yang salah satunya berada di taman-taman surga yang ada di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau,
kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga ibu bapak sekalian, kita termasuk di antara umat-umat beliau yang bukan hanya kita mengakui sebagai umat beliau di dunia, tapi kita berharap juga di akhirat kelak ketika kita bertemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat beliau. Karena nanti ada segolongan orang ibu bapak sekalian yang mereka di dunia mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi naudzubillah ketika bertemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Siapa mereka? Maka kata Rasulullah, man rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka semoga kita semua di sini termasuk umat Rasulullah yang menjalankan sunnah Rasulullah. Kalau belum bisa menjalankan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, minimal jangan meninggalkan semuanya. Maka sebuah pesan dari ulama salaf sangat bagus sekali. Kalau belum bisa melakukan semuanya, maka la yutraku julluhu, jangan meninggalkan semuanya. Minimal kita ada melakukan salah satu sunnah Rasulullah, dan lebih bagus lagi itu menjadi amalan utama kita, amalan favorit kita. Sehingga kita berharap dengan amalan itu kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah sehingga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pripun kabar ibu bapak sekalian, sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, dalam agama Islam ada sebuah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban ini selain dari kewajiban sholat, selain kewajiban zakat, yakni adalah kita memiliki kewajiban saling menyayangi sesama saudara muslim. Itu kewajiban kita ibu bapak sekalian sebagai seorang muslim. Maka ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau saling sayang kalau kita belum kenal? Maka supaya kita tambah sayang sesama muslim, menjalankan kewajiban kita, maka izinkan perkenalkan diri saya ibu bapak sekalian. Nama saya Muhammad Ramadhani, biasa dipanggil Doni. Alhamdulillah saya di kelompok 4, kemudian dari DPM ditugaskan juga di Masjid Jami Kaliniti. Jadi alhamdulillah ini sebagian bapak-bapak saya sudah familiar nih, alhamdulillah sebagian juga sudah kenal. Saya asalnya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, kalau di sana itu kita nggak makan sego, kita nggak ada sego di sana itu. Ini sega nih, betulnya itu sego. Nah ini teman saya, beliau namanya Masul Fauzan, beliau dari Surabaya, Surabaya. Terus ini kalau saya bocah-bocah, kalau Masul ini arek-arek. Caket nih Pak Karanggambal. Nah, Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah barakahi ini. Dalam kesempatan kali ini ibu bapak sekalian, kita akan membahas tentang sesuatu yang kadang kemudian kita ini lupa atau kadang kemudian kita belum tahu. Padahal kita sebagai manusia ini diciptakan untuk itu. Nah, napa niku? Nah, mungkin. Nah, supaya penasaran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada satu bulan yang sangat mulia. Nah, ini pasti sudah tahu semua. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Bahkan sahabat ibu bapak sekalian menunggu bulan ini 6 bulan sebelum bulan ini datang. Nah, kinten-kinten bulan apa ibu bapak sekalian? Bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Sekarang bulan apa ibu bapak sekalian? Bulan, kalau hijriahnya bulan apa? Sya'ban. Kemarin sebelum bulan Sya'ban bulan apa? Rajab. Sya'ban, alhamdulillah Rajab kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia itu. Kemudian Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bertemu dengan bulan Sya'ban.
Dan kita harapkan nanti semoga Allah juga mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena kita perlu ingat memang Ibu Bapak sekalian, ini pasti kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kita nggak tahu kita sebagai manusia ini kapan ajal kita datang, kapan umur kita habis, kapan ajal kita habis. Maka kita berharap kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang sudah kita ketahui kemuliaannya. Di bulan itu dilipat gandakan seluruh amal kebaikan. Di bulan itu juga ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar, yang kita berharap semoga kita ketemu Ramadan kali ini dan kita bisa mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Amin amin ya robbal alamin. Di bulan itu juga Ibu Bapak sekalian kitab suci kita, kitab Al-Quran diturunkan. Makanya ada malam nuzulul Quran. Maka Masya Allah Ibu Bapak sekalian, mulianya bulan ini. Saking mulianya, saking dilipat gandakan amalan pada bulan ini, Imam Syafi'i saja sampai pada bulan ini, khusus pada bulan ini menghafalkan, menghatamkan Al-Quran satu bulan, pimpinan 60 kali, sewidak kali. Nah ini Masya Allah sekali. Saking mulianya ini. Kira-kira kita pengen ketemu bulan Ramadan apa mboten? Pengen apa mboten? Pun kangen apa dereng? Kangen banget. Alhamdulillah Masya Allah. Semoga karena kita kangen banget, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Pengen mboten tapi kangen niki Ibu Bapak sekalian. Jangan sampai kita kangen kepada bulan Ramadan karena kangen suasananya. Karena beda nggih, kadang bulan Ramadan niki suasana niki beda kali bulan-bulan sing lainnya nggih. Nah, jangan sampai kita hanya kangen pada bulan itu karena suasananya, tapi kita harus kangen pada bulan itu karena bulan ini memiliki kemuliaan yang sangat besar. Nah, maka dari itu kita menginginkan dari sekarang jangan cuma hanya ketemu bulan Ramadan, tapi disukseskan pada bulan Ramadan itu. Artinya sukses nopo? Kita dimudahkan untuk beramal, kemudian dilipat gandakan amalan kita pada bulan itu, dimudahkan untuk qiraah, untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Maka seorang ulama Ibu Bapak sekalian, ulama salaf, Abu Bakar Al-Bakhli, beliau pernah berkata seperti ini. Kalau syarat kunci sukses pada bulan Ramadan itu justru bukan dimulai dari bulan Ramadannya, tapi dimulai 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Beliau berkata, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Maka kalau kita pengen sukses di bulan Ramadan, itu bukan dimulai dari awal Ramadan. Justru jauh 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Rajab. Beliau berkata, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman. Ramadan inilah waktunya panen. Bapak-bapak niki insya Allah gadah sawah sedanten nggih. Mboten mugi-mugi sing mboten gadah nggih. Amin. Nah, tapi nate nandur sedaya nggih, nandur nggih. Nah niku. Kinten-kinten Ibu Bapak kinten-kinten Ibu Bapak sekalian, nek kita mboten nandur panen saged napa mboten? Oh, saged Mas, ngene tanggane panen. Aku lan nate nggih Ibu Bapak sekalian teng ngajeng pondok niku enten wit pelem ageng sangat niku. Nah niku pas niku berdua kula panen. Nah Ustaz Rosi lewat. Ora nandur panen kata Ustaz Rosi tadi niku. Jadi ini ada kemungkinan kita nggak nanam tapi panen, tapi gini tanggane. Maka yang kita pengen kita panen itu punya kita, sehingga ketika panen itu hasilnya banyak, hasilnya melimpah, juga kembalinya kepada kita. Mboten dibagi, kinten-kinten pengen apa mboten? Maka itu Ibu Bapak sekalian, namanya orang nandur padi teng mriki
panen niku pinten bulan sepisan? 34 nggih. 34 nggih sami ngene kula nggih 34. Nah, Ibu Bapak sekalian, maka mungkin enggak kira-kira orang tadi itu seorang petani pengen panen sawahnya sendiri tapi dia nggak mau nanemin sawahnya, pengen apa panen apa mboten niku kinten-kinten. Nah, malah panennya suket teki niku nggih. Nah, tapi kalau pengen panen padi nggih dari 3 bulan sebelum panen harus nyebar bibit dulu, sudah tumbuh kemudian daudi nggih. Kemudian setelah daudi ditanam, dipupuk, diwatun, nah dirawat. Nah seperti itu juga kalau kita pengen panen pada bulan Ramadan. Kita harus kemudian dari bulan Rajab kita nanam, bulan Syawal kita nyiram, bulan Ramadan kita panen. Nah, maka kita berdoa dari sekarang Ibu Bapak sekalian. Semoga kita bisa disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan Syawal kita barokah, bulan Rajab kemarin kita barokah, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa panen. Ngertos gitu aneh? Ngertos? Nah, biasanya niku teng masjid-masjid di sebelah pondok niku biasanya nggih puji-pujian niku nggih. Teng ngene kula nggih kadang enten sing atus niku pripun? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna napa? Ramadan. Nah, ini memang ada hadisnya seperti itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan nggak apa-apa, di sini dhaif, yang penting bisa menjadi penyemangat. Nah, semoga dengan hadis itu, dengan doa itu, kita bisa Rajab, kita bisa yang kemarin sudah lewat, bisa kemudian dibarokahkan, Sya'ban kita bisa dibarokahkan, dan Ramadan kita bisa panen, bisa sampai amin, amin, ya robbal alamin. Ibu Bapak sekalian, kita sekarang bahas ini tadi. Ada mas, katanya tadi ada yang kita sering lakukan tapi kita sering lupa. Nah, nopo niku? Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, pada bulan Ramadan, kita ini sebelum Ramadan, kita sebagai seorang manusia, kita membahas kita sebagai seorang manusia. Seorang manusia itu kita salah satunya diciptakan untuk selalu bergerak. Maka Allah berfirman dalam Quran surat juz 29 surat sing pertama juz 29 surat apa niku? Al-Mulk. Allah berfirman bahwasanya artinya sungguh kami telah menciptakan dunia ini untuk kalian jelajahi. Nah, maka kita ini sebagai seorang manusia pasti kita senang jalan-jalan. Ibu-ibu senang jalan-jalan apa mboten? Senang. Nah, bapak-bapak senang jalan-jalan apa mboten? Senang, sami-sami senang dados nggih. Nah, kita sebagai manusia ini diciptakan memang salah satunya kita senang berjalan-jalan. Kalau bahasa Arabnya niku safar. Nah, khususnya ini di Indonesia, ibu bapak sekalian, safar niki sing namine jalan niki dalam bahasa Indonesia nopo mali nek Ramadan niki khas banget. Namine nopo? Mudik. Nah, mudik kan sami kan dari Jakarta, misalkan pada pulang kampung, kampungnya di Siwal. Nah, di Sukoharjo sini mudik dari Jakarta ke Sukoharjo. Nah, contoh lagi nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada yang bukan asli orang Siwal. Ketika nanti Ramadan mau lebaran khususnya niku nggih, pas TV-TV beritane mesti tentang mudik niku ibu-ibu bapak-bapak sekalian mudik juga ke kampung halaman. Nah, itu kalau di Indonesia namanya mudik, sama saja di dalam Islam pun ada namanya napa? Safar. Lah niki ibu bapak sekalian. Karena ketika bulan Ramadan ini pasti umumnya nggih, bahkan di seluruh TV menyiarkan tentang mudik niki, tentang safar niki, maka ada satu hal di dalam safar yang kadang kita lupa ibu bapak sekalian. Islam kalau kita lihat ini agama yang banyak aturannya itu banyak sekali. Puasa, sholat, zakat banyak sekali.
Tapi selain banyak aturan dalam Islam, Islam juga memiliki banyak kemudahan. Salah satunya dalam safar. Orang yang bersafar boleh tidak puasa, boleh napa mboten? Asal orang yang sedang bersafar, sholat yang tadinya duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, boleh dibikin 2 rakaat. Namanya jamak kosor, namanya kosor. Boleh napa mboten? Boleh. Sholat duhur yang tadinya sekarang sholat duhur jam pinten teng mriki? 12 lebih. Soalnya kalau di pondok itu kadang beda, lebihnya agak banyak. Nah, jam 12 lah lebih 10 misalkan. 12 lebih 10. Nanti asar jam 3. Duhur dan asar itu boleh digabung ketika kita nanti misalkan bersafar. Nah, dalam Islam itu keringanan seperti itu namanya rukhsah. Nah, tapi ini Ibu Bapak sekalian, rukhsah orang yang bersafar itu Masya Allah. Orang yang sakit saja itu nggak boleh menjamak sholat. Tapi kalau orang safar itu boleh. Orang yang sakit nggak boleh ngkosor sholat. Tapi khusus bagi orang yang bersafar itu boleh. Tapi ini Ibu Bapak sekalian, nanti gini, misalkan nih, saya nanti pulang ke Purbalingga. Nah, ini yang perlu dipenting nih. Dalam kitabnya Imam Asyuyuti, Asbah wa Nadzair namanya, ada sebuah kaidah. Ini juga ada dalam kitab induknya Imam Syafi'i, Al-Um. Ada kaidah yang sangat terkenal. Napa? Ar-rukhsulatunatu bil ma'asi. Rukhsah keringanan mangken niki niku sing angsal ngosor salat, sing asar jamak salat, sing angsal boten poso teng bulan Ramadan niku nggih musafir, ini tidak berlaku. Walaupun misalkan nanti saya bersafar, tidak berlaku. Saya harus tetap puasa, saya harus sholat tetap tepat waktu, rakaatnya juga harus sama. Kenapa? Ketika tadi niki ar-rukhsulatunatu bil ma'asi. Rukhsah keringanan niki tidak berlaku bagi seorang pelaku maksiat. Nah, niki sing hati-hati. Kita misalkan mau bersafar tapi kita mau maksiat, Ibu Bapak sekalian. Maka tadi keringanan-keringanan tadi niki sudah tidak berlaku bagi kita. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3. Safar sing seorang musafir niki mboten angsal keringanan mangga niki namanya rukhsah, itu ada 3. Yang pertama napa? Asin bisafarihi. Keadaan yang pertama, seorang musafir niki mboten angsal rukhsah niki yang pertama, asin bisafarihi. Dia maksiat dengan safarnya. Jadi niat safarnya itu sudah untuk maksiat. Contoh misalkan ada seorang supir truk dari Jakarta, dari sini saja, dari Siwal mau ke Jakarta. Tapi di Jakarta Ibu Bapak sekalian, dia di sana dari Siwal ini sudah janjian mau ngambil barang haram. Contoh naudzubillah barang narkoba haram. Nek mboten miras teng Jakarta mau kulakan. Nah, mau kulakan teng Jakarta karena harganya lebih murah. Maka dia ini niat safarnya ini sudah maksiat dari awal, niat safarnya sudah salah. Maka ini dia masuk asin bisafarihi. Dia tidak bisa mendapatkan rukhsah bulan Ramadan, dia harus puasa walaupun safarnya ke Jakarta, walaupun safarnya ke Aceh, ke Sumatera yang dia sudah boleh melakukan rukhsah, tapi karena maksiatnya tadi dia tidak mendapatkan rukhsah keringanan tadi. Ini yang pertama. Dari awal niatnya sudah maksiat. Yang kedua, ada keadaan yang kedua. Yang kedua apa? Asin fi safarihi. Kalau yang pertama bi safarihi, yang kedua fi safarihi. Maksiatnya niki di dalam safarnya, bukan tujuan safarnya. Nek sing pertama, contoh sing pertama niku kan memang niatnya untuk maksiat. Kalau yang kedua ini di dalam safarnya dia bermaksiat. Supir truk tadi berangkat dari Grogol berangkat ke Jakarta. Di dalam safarnya lewatnya Pantura. Di Brebes dia ketemu orang. Nah, karena kesel mungkin dia mampir warung ngopi, ketemu orang.
Orang ini lihat bawa truk, Mas mau kemana? Arah Jakarta, Mas. Oh, ini truknya kosong Mas. Soalnya saya mau ngambil barang di Jakarta. Dia mau ngambil barang, barangnya barang halal, barangnya barang bagus, dia nggak maksiat. Nah, orang ini tadi di bus nih, supir nih ketemu kali orang nanya, Mas, karena ini truknya kosong, gimana jenengan biar nggak kosong ke Jakarta, jenengan bawa motor-motor saya nih. Tapi motor-motor ini motor-motor colongan, boten enten surat-surat teh. Ini dijual nanti di Jakarta. Ini supaya jenengan nggak kosong aja Mas, saya bayar lah. Sah harganya, deal. Nah, akhirnya dibawa sama orang ini ke Jakarta. Nah, ini yang dimaksud asin fi safarihi. Maksiat dalam safarnya. Niatnya dari Grogol ke Jakarta ngambil barang yang halal, kok di tengah jalan dia ketemu orang sehingga ditawarkan motor colongan, dia mau bawa. Maksiat di dalam safarnya. Yang ketiga, asin bi safarihi fi safarihi. Maksiat dengan safarnya di dalam safarnya. Nah, dia sudah maksiat dengan safarnya, dia maksiat di dalam safarnya, dia maksiat. Ada orang mau beli ciu, di mana? Contoh di Bengkonang mriku nggih, di Bengkonang. Mau beli ciu. Nah, sampun maksiat napa dereng niate niku? Sampun maksiat. Pas teng perempatan ketemu ibu-ibu lurus mawon langsung set. Wah, mau tabrakan. Karena dia emosi, dia marah, dia misuh-misuh. Keluar semua kata-katanya. Oh, kakinya 4. Nah, keluar. Segala macam pokoknya keluar semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mengatakan kata-kata kotor kepada saudara muslim kita, dosa napa mboten? Menyakiti hati saudara semuslim kita, dosa napa mboten? Maksiat napa mboten? Maka tadi termasuk maksiat napa mboten bapak-bapak ini, jangan bapak-bapak, orang niki yang mau ngambil ciu niki di Bengkonang, dosa napa mboten niki? Di jalan sudah dia niatnya mau maksiat, di jalan juga dia maksiat. Maka ini Ibu Bapak sekalian, 3 hal. Rukhsah kita yang kita nanti misalkan melakukan safar, kok kita perlu diingat safar kita ini untuk kebaikan apa enggak? Maka kalau safar kita ini untuk maksiat, jangan kita lakukan rukhsah tadi. Kita enggak boleh mengambil rukhsah itu. Keringanan tadi, boten asal diundut, enggak boleh diambil. Tapi kalau tadi misalkan ini yang kedua, asin fi safarihi, maksiat dalam safarnya itu masih boleh. Contoh, tadi supir truk niki teng Brebes mendet motor ya, bawa motor colongan ke Jakarta, tapi dia nggak ada niat sama sekali, hanya dalam safarnya itu dia masih boleh. Tapi kalau yang sudah diniatkan safarnya ini memang niat untuk maksiat, ini yang sudah tidak boleh sama sekali. Maka ini perlu diingat Ibu Bapak sekalian. Yang namanya maksiat itu enggak cuma kemudian kita naudzubillah nggih, minum khamr, enggak cuma kemudian bunuh orang, tidak. Enggak cuma kemudian bunuh sesama saudara muslim, tidak. Bukan hanya itu. Kita tadi misuh-misuh, kita tadi menyakiti hati saudara sesama muslim kita, itu juga sudah termasuk maksiat. Maka kalau misalkan kok kita tadi kecentok, ngertos nggih kecentok sami nggih teng mriki nggih? Sami nggih, Pak? Nah nggih. Kecentok teng tanggane kita, teng batire kita sedaya, misalkan lagi WA-an. Nah, karena rumah temennya ini jauh nggih, jauh mungkin di Surabaya, dan rumah Mas Sul nih di Surabaya mungkin jauh. Tapi karena HP alat yang sangat canggih niku, kok kita lagi WA-an, kita kecentok sama teman kita yang di Surabaya. Kita emosi, kita marah, kita mau ke Surabaya, kita niatnya ke sana mau misuhin teman kita, mau marah-marah ke teman kita karena kita nggak terima tadi kita kecentok. Nah, ini juga termasuk sudah maksiat. Niat kita mau kemudian menyakiti saudara kita, itu sudah maksiat.
Maka dalam safar ini pun itu sudah termasuk kita tidak boleh mengambil rukhsah keringanan itu. Nah, maka ini Bu Bapak sekalian, sebuah kaidah ar-rukhsatuna bil ma'asi. Rukhsah keringanan niki boten berguna malih, tidak bisa dipakai lagi oleh pelaku maksiat. Maka tadi maksiat kita harus ingat bukan hanya kemudian minum khamar, bukan hanya kemudian memakai narkoba, barang-barang haram, naudzubillah, bukan hanya kemudian kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat, puasa dan yang lainnya. Tapi perlu diingat, ini hal yang kecil mungkin yang sering kita lupakan tadi. Kita menyakiti saudara kita saja itu sudah termasuk maksiat. Maka kalau kayak tadi kita niatnya ke Surabaya untuk membalaskan dendam, kita ke Surabaya ingin misuhi teman kita karena kita nggak terima, safar itu pun sudah dalam keadaan maksiat. Maka ketika insya Allah kita berharap kita nanti sama-sama semuanya yang hadir di sini dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Nanti kita melakukan safar, maka kita perlu lihat safar kita ini benar-benar safar yang baik, safar yang benar atau tidak, atau jangan-jangan safar kita ini safar untuk kemaksiatan. Sehingga ketika kita tahu oh safar kita ini yang safar yang baik, safar yang benar, safar yang halal, maka semua keringanan dalam Islam boleh kita ambil. Tapi kalau kita tahu kemudian oh safar kita ini dari awal memang sudah buat maksiat, sudah memang bukan tujuannya nggak benar, maka dari sini kita nanti sudah tahu juga bahwasanya safar kita tidak boleh mengambil keringanan dalam safar kita. Waktunya sampun nggih, bisa nggih? Sudah niki Pak? Nah, Bapak sekalian, monggo barangkali ada pertanyaan yang insya Allah kalau kita bisa jawab, kita jawab. Tapi kalau belum, insya Allah nanti kita cari dulu. Setelah nanti ketemu, saya bawa pulang ke pondok, kita cari. Insya Allah kalau sudah ketemu, kita bisa sampaikan lagi. Monggo barangkali enten. Monggo Bapak. Nggih. Memikirkan sholat itu apa? Mungkin. Napa? Nggih, Bapak. Kalau ada orang ke Jakarta mau maksiat, berarti asin bisa farihi dengan safarnya ini sudah niatnya maksiat. Nah, ini yang nggak boleh mengambil rukhsah keringanan. Apakah dia masih mungkin memikirkan sholat? Nggih, masih mungkin Ibu Bapak sekalian. Bahkan sholat pun dia harus sholat, wajib sholat. Nah, niku wallahu alam, niku masing-masing tiang. Tapi kalau masalah kewajiban Bapak, kewajiban dia masih wajib sholat. Yang nggak boleh itu dia mengambil keringanan. Nah makanya ini, safar kan angsal sholat yang 4 dijadikan 2, khusus bagi yang safar. Duhur asar boleh digabung. Tapi karena dia ke Jakarta niatnya maksiat, dia tidak boleh. Maka sholat duhur dia harus 4 rakaat. Sholat asar sendiri, sholat duhur sendiri. Tadi kalau memikirkan sholat atau tidak itu kembali kepada masing-masing orang seperti itu. Coba lihat Bapak sekalian, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kesalahan dari saya pribadi. Akhiru da'wana wa lahir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.